Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali saya dengan channel saya ini, Dendi. Ya, saya doakan semoga para viewers selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kita juga berdoa semoga pandemi yang sedang melanda negara kita dan juga dunia akan segera berakhir. Itu. Baiklah, viewers sekalian, pada video kali ini saya masih menampilkan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Jadi bagi yang belum nonton videonya, silahkan cek channel saya atau nanti akan saya tampilkan di atas linknya. Nah, untuk video kali ini merupakan bagian ketiga. Bagian ketiga tentang perkembangan Islam di Indonesia, yaitu kita membahas kerajaan. Eh, Pada video sebelumnya kan kita sudah membahas eh, kerajaan ini ya. Aceh. Kemarin kita sudah membahas Aceh. Kemudian selain Aceh, kita baru membahas separuh tentang Kesultanan Demak. Kalau bicara Demak, itu bisa viewers lihat ya, petanya di bawah, itu kelihatan tuh agak gede di bawahnya. Nah, kita bicara tentang Kesultanan Demak. Ini mohon maaf ya, petanya saya tutup dulu sedikit. Ya, oke. Kesultanan Demak ini memang didirikan pada sekitar 1500 hingga 1568 dengan raja-rajanya yang terkenal seperti Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Jaka Tingkir atau dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya. Didirikan di daerah Bintoro atau pesisir utara Jawa Tengah, di mana pada masa Sultan Trenggono ini, pemerintahan Demak berkembang pesat dan meluas hingga ke wilayah Jawa bagian barat dan timur. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada 1568 dengan memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir atau Jaka Tingkir, ini terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan berakhirnya kerajaan atau Kesultanan Demak ini. Nah, Demak ini pada dasarnya adalah sebuah kerajaan pertama bercorak Islam di Pulau Jawa berdasarkan bukti yang ada. Tapi kalau misalnya para viewers punya opini lain, silahkan tulis kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita bicara Demak, pasti kita tidak asing dengan gambar bangunan yang ada di sebelah kanan. Nah, ini saya ambil dari, bukan saya ambil ya, tapi saya mengutip dari Wikimedia tentang Masjid Agung Demak. Ya, mungkin gambar ini agak berbeda, bukan agak berbeda sih, memang berbeda dengan kondisi Masjid Agung Demak sekarang. Di mana masjid ini kan memang lokasinya berada di alun-alun kota, jadi di depannya itu ada lapangan. Dan ini adalah foto ketika Masjid Agung Demak ini ada, bukan berdiri tapi sudah ada. Ini mungkin sekitar masa-masa kolonial ya, dimana kan kita lihat di sana ada jam di sana di menaranya. Kemudian ada semacam gapura dan dua pintu masuk di kanan kirinya. Dan bentuk bangunannya ya seperti tadi bertumpuk, atapnya bertumpuk. Nah, masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam, ajaran agama Islam yang tentunya di sini juga terdapat kaum ulama, terutama Wali Songo, yang menempati posisi terhormat atau berperan sebagai penasihat raja, atau disebutnya mungkin seperti penasihat spiritual ya, kalau di dalam kerajaan. Nah, kalau kita bicara wali, memang yang menarik ketika mungkin kita berkunjung ke gambar yang ada di sini. Di menara masjid tersebut, bukan menara, di bangunan masjid tersebut terdapat 4 tiang, di mana 4 tiang ini menurut penjaga masjid di sana merupakan hasil sumbangan dari para wali. Bahkan ada unsurnya sifatnya sedikit magis religius, di mana salah satu wali tersebut mengumpulkan ranting, kemudian diikat menjadi satu, dan menjadilah sebuah tiang kayu yang cukup besar itu.
Itu gambarannya. Oke. Kemudian kerajaan Demak termasuk kerajaan yang berpotensi lagi bersifat agraris dengan hasil utamanya ya antara lain beras atau tebu ataupun bahan-bahan perkebunan rempah-rempah lain. Sekaligus juga dia juga sebagai kerajaan maritim karena posisi Demak ini memang tidak jauh dari pantai utara Jawa dan melayani kegiatan pelayaran perdagangan ke seluruh pulau atau antar daerah yang ada di Nusantara atau Indonesia saat ini. Seperti itu. Lalu kita berlanjut ke Mataram. Kesultanan Mataram. Nah, kalau kita bicara Mataram, kita pasti tidak asing dengan namanya Jogja. Nah, kalau kita bicara Jogja, tentunya bicara Mataram dan secara tidak langsung kita sudah mulai menyinggung namanya Eropa. Mengapa saya nyatakan menyinggung Eropa? Karena disinilah nanti ada satu kisah di mana Mataram itu terpecah-pecah sampai beberapa kerajaan seperti sekarang. Nanti ya, kita ngebahas ininya dulu nih, petanya. Nah, ini adalah peta mengenai wilayah kekuasaan Mataram yang tandanya itu agak gelap tuh, coklat gelap atau oranye gelap ya. Itu wilayah Kesultanan Mataram sebelum 1613. Kemudian perluasannya mulai dari ke wilayah barat hingga ke timur atau daerah Blambangan, wilayah kawasan Blambangan ya, yang masih dalam pengaruh, sebagian masih dalam pengaruh Mataram, seperti itu. Kemudian yang tanda panah ini serangan militer atau ekspedisi-ekspedisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Mataram dan tersebar dari ujung barat hingga ujung timur. Oke. Sorry. Kesultanan Mataram terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta dengan pendirinya Ki Ageng Pamenahan. Lalu di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan melakukan banyak ekspansi atau ekspedisi-ekspedisi ke wilayah-wilayah di Pulau Jawa ataupun sampai ke luar Pulau Jawa. Sultan Agung memulai ekspansinya baru berakhir pada 1625, berarti waktunya cukup lama sekali ya, dari sejak ia bertahta 1613 hingga 1625. Setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Oke. Masih soal Mataram, pada masa pemerintahan Pakubuwono ketiga, wilayah Mataram akhirnya dibagi dua, yaitu antara Yogyakarta dengan Surakarta pada 13 Februari 1755. Beberapa raja-rajanya yang kita ketahui, yang perlu kalian ketahui juga ya para viewers mengenai Mataram ini, mulai dari Pamenahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung, Hadikusumo, hingga Amangkurat 1, 2, dan lain sebagainya. Dan juga keturunan-keturunannya antara lain ya seperti Pakubuwana, kemudian Hamengkubuwono itu juga salah satu keturunan dari Mataram. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok ya itu tadi ada beberapa bagian yaitu raja, elit, non-elit, dan masyarakat biasa. Struktur wilayah kerajaan Mataramnya antara lain Nagari Yogyakarta, Agung, dan Mancanagara. Komunitasnya tidak lepas dari hasil-hasil alam seperti perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita bicara Mataram ini menarik karena banyak kisahnya, terutama bicara ekspedisi yang dilakukan pada era Sultan Agung. Salah satunya adalah ketika Batavia disebut kota tinja atau tai, ya. Eksplisit banget yang ngomongnya. Nah, kenapa? Karena ketika itu Belanda sedang melakukan ekspedisi untuk menguasai Batavia. Karena di sana ada Belanda, ada dalam hal ini VOC, dan tujuannya adalah, ya itu tadi, tujuannya sesungguhnya ketika dia ingin menyerang Batavia, sesungguhnya
habis Batavia itu dia ingin ke Banten, tapi nggak kesampaian karena mereka sudah kehabisan tenaga di Batavia. Dan kenapa disebut kota tinja atau tai? Karena ada satu kisah bahwa ketika Mataram ini menyerang, orang-orang VOC atau orang kolonial Belanda ketika itu bertahan dengan amunisi yang tinggal sedikit, menipis. Sehingga apa? Mereka harus membuang tong-tong yang berisi kotoran, baik itu kotoran kuda ataupun kotoran manusia. Kok bisa? Emang nggak ada WC? Nah, karena berhubung teknologi belum semaju sekarang dan pengetahuan masyarakat ketika itu soal mengelola kotoran atau limbah masih sangat kurang sekali, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya kotoran tersebut ditampung di di sebuah ember ataupun sebuah gentong, kemudian dibuang. Dibuangnya biasanya ke antara laut ataupun sungai yang mengalir. Gitu. Dan ekspedisi tentang Mataram ini tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Dan sama-sama gagal. Namun sayangnya ada kisah menarik lainnya, bahwa Sultan Agung yang begitu tegas, tapi dalam tanda kutip juga dapat dikatakan kejam juga. Ketika para bawahannya gagal, apa yang terjadi? Ya mereka dieksekusi mati. Karena berarti kan dia tidak berhasil melaksanakan perintah dengan baik atau istilahnya tidak sesuai target yang diinginkan oleh sang sultan. Seperti itu. Ya, itu gambaran. Walaupun akhirnya para bawahannya ini yang menolak akhirnya menjadi berbalik melawan sultan mereka sendiri. Oke. Itu. Nah, ini ya gambaran mengenai petanya. Dan satu lagi, yang sebelah kanan itu adalah teks perjanjian Giyanti. Jadi setelah terjadinya perang besar di Jawa ketika itu, akhirnya Mataram dipecah menjadi 2. Dan tidak hanya berakhir dengan Jogja, Surakarta, tapi dibagi juga menjadi Paku Alaman dan Mangku Negara. Itu gelar-gelar dari masing-masing wilayah yang ada di Jawa bagian tengah. Jadi pada masa periode Mataram ini orang-orang Eropa sudah masuk. Iya, orang-orang Eropa sudah masuk. Itu, orang-orang Eropa sudah masuk, tapi tidak hanya Belanda, Inggris pun juga sama. Jadi pada masa Inggris pun terjadi geger keraton. Ini setelah Inggris menguasai Pulau Jawa akibat dampak perang di Eropa, Inggris menyerang keraton di Jogja dan disebut geger keraton. Jadi itu ketika tentara Inggris masuk ke keraton, ya mereka banyak melakukan penjarahan-penjarahan di istana. Itu karena dianggap keraton dianggap tidak begitu korporatif ya terhadap Inggris, jadi diserang gitu. Itu gambarannya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang. 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti. Berakhirnya era Mataram sebagai satu kesatuan politik. Pada 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga yang yang membuat Sultanan Mataram ini pecah lagi menjadi 3, yaitu Jogja, Surakarta, dan Mangkunegaran. Baru kemudian muncul lagi tahun 1813 menjadi Paku Alaman. Kenapa ini harus dipecah-pecah? Ya, ini efek nggak langsung dari namanya selir. Kok selir sih? Mungkin karena banyak ya mungkin raja-raja dulu kan doyan namanya punya istri banyak. Kemudian selain beristri banyak juga ya punya keturunan raja itu banyak. Jadi masing-masing anak-anaknya itu banyak yang bertikai untuk menjadi raja. Sehingga terjadilah tarik-menarik kekuatan politik internal kerajaan yang dimanfaatkan oleh Belanda salah satunya untuk memihak salah satunya yang dianggap menguntungkan. Mengapa? Konsepnya adalah seperti tidak ada makan siang yang gratis. Artinya ketika VOC misalnya memberikan bantuan kepada salah satu pihak yang bertikai, ya kalau ketika dibantu pasti dia akan minta, oh ya udah mana bagian saya, seperti itu.
Dan akhirnya pihak Eropa sendiri, dalam hal ini tanda petik Belanda misalnya, emang Belanda, menganggap kalau misalnya kerajaan ini dipecah, paling tidak kita bisa menguasainya. Tetapi perlu diingat, pemerintah Belanda, dalam hal ini kerajaan Belanda, melalui VOC maupun pemerintah kolonial, mereka berkuasa tidak secara langsung. Kenapa? Karena ngapain capek-capek kita ngirim pegawai dari Eropa untuk dibayar mahal, kemudian bekerja, kan biayanya tinggi. Maka cara termurahnya adalah menggunakan kekuasaan tidak langsung. Jadi dengan memanfaatkan penguasa-penguasa lokal di lokasi tersebut. Kemudian kita masuk ke Banten, dan mungkin ini pembahasan kita ya, karena memang pembahasannya banyak banget. Kesultanan Banten pada 1526 hingga 1813, terletak di daerah Banten Girang, sebelah barat kota Serang. Patokannya paling gampang, kalau misalnya kalian ke Serang, Banten, cobalah kunjungi Masjid Agung Banten atau kawasan Banten Lama. Nah, disitulah gambaran mengenai Kesultanan Banten itu berada, walaupun bangunan keratonnya itu sudah banyak sudah hancur ketika perang. Salah satu bangunan tersisanya adalah masjidnya. Beberapa rajanya itu bisa viewers lihat di sebelah kiri, dari Maulana Hasanuddin, Yusuf, Muhammad, Abdul Fakir Mahmud, dan Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Berarti dari 1671 hingga 1686. Dan kesultanan ini mulai berakhir pada 1813 atau pada paruh pertama abad ke akhir 18 ya, akhir abad 18. Ini petanya nih yang ada di sebelah kanan. Oke, pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan Banten ini menjadi role model dari Kesultanan Kutai. Karena ketika itu salah satu anggota kerajaannya itu menempuh pendidikan di Banten, ya, kemudian menikahi salah satu anggota keraton Banten dengan orang Kesultanan Kutai. Banten mengalami kejayaannya sebagai satuan kerajaan maritim dan mengandalkan serta mengembangkan perdagangan, dan dihapuskan pada 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Jadi ketika perang Eropa terjadi di sana, di Eropa, perang Napoleon, maka Inggris diperintahkan untuk mengambil alih Pulau Jawa. Itu. Untuk lebih detailnya silakan kalian cari ya video saya tentang kekuasaan Inggris di Pulau Jawa. Ada kok di linknya atau di channel saya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ya yang tadi saya sebutkan. Ini adalah gambar atau foto dari Masjid Agung Banten yang berada di kawasan Banten Lama. Yang menariknya adalah bangunan tower ini sesungguhnya merepresentasikan kebudayaan campuran antara Barat dan Timur. Kemudian yang merancang atau mendesainnya juga campuran antara orang Barat dengan orang Timur. Dalam hal ini orang pribumi dan non-pribumi. Banten sebagai pusat perdagangan nasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Oke, ini konsepnya sama dengan Konstantinopel, di mana ketika Turki menyerang Romawi Timur yang merupakan kerajaan Romawi terakhir, yang ibu kotanya bernama Konstantinopel ini, itu diserang sehingga terjadi gangguan perdagangan akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif yang membuat para pedagang itu enggan untuk ke sana. Sehingga apa? Para pedagang ini mulai mencari tempat-tempat dagang yang baru yang cenderung lebih aman dari gangguan. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap pedagang asing. Komoditas ekspor utama Banten seperti lada dan beras, namun tidak hanya lada dan beras, kemudian ada cengkeh dan sejenisnya. Dan di Banten sendiri, kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Maksudnya adalah mereka memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat. Sampai hari ini tentunya juga masih seperti itu. Oke,
Nah, sayangnya adanya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan sang anak bernama Sultan Haji yang mungkin kebelet pengen berkuasa jadi sultan, merasakan sultan ya, dihormatin orang, pengen punya bini banyak, kan. Jadi dia berupaya untuk mengalahkan ayahnya sendiri di tengah perdebatan mengenai posisi VOC, yaitu soal perdagangan. Nah, konflik tersebut juga terjadi akibat intervensi VOC sendiri. Maka Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC, membuat Sultan Ageng kecewa. Mungkin dalam pikiran Sultan Haji dengan menjalin hubungan dengan VOC mungkin ingin membawa Banten menjadi sebuah kerajaan yang lebih modern atau terkenal, mungkin seperti itu. Cuman sayangnya yang tidak disadari mungkin oleh Sultan Haji, apa yang dilakukannya itu cenderung merusak independensi atau kedaulatan dari Kesultanan Banten. Pada 14 Maret 63, setelah perang berakhir, Sultan Ageng ditangkap dan ditahan di Batavia. Ironis memang ya, karena yang menggulingkannya adalah anaknya sendiri. Oke, mungkin itu aja ya viewers sekalian untuk part keberapa nih? Part ketiga. Nanti akan saya lanjut ke part keempat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya dan juga share video ini ke seluruh penjuru dunia agar bisa dirasakan manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.